Maka hijrahlah sebagian sahabat tersebut menuju negeri Habasyah, ya. Nah, sampai 2 kali itu nanti hijrahnya. Nah, di antara rombongan yang hijrah itu ada Abu Salamah, ada Ummu Salamah, ada juga Utsman bin Affan, ya. Ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya, dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya peristiwa terbesar di antara fase dakwah Nabi di Mekah, ya kurang lebih setelah tahun ke-13 dari masa kenabian, Nabi berusaha untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy, ya, yang dengan di kejadian ya di mana satu malam Nabi sudah disiapkan rencananya oleh orang-orang Quraisy yang mandegani kalau bahasa Jawa nih, yang memimpin idenya itu adalah Abu Jahal. Jadi semua pemuda Quraisy yang kuat dikumpulkan. Lalu diapakan? Dikasih, ya, ada yang kasih tombak, ada yang kasih pedang, ya, supaya roto. Jadi yang menusuk itu supaya rata. Jadi biar tidak bisa keluarganya Nabi Muhammad nanti nuntut diatnya, tidak bisa. Ya, makanya sudah direncanakan matang. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongannya. Ya, ketika mereka menunggu, ketiduran mereka di tengah malam, Nabi keluar. Ya, sambil Nabi keluar. Kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan kedudukan Nabi di tempat tidurnya. Nah, setelah pagi, dalam satu riwayat sampai siangnya sampai panas itu. Nah, baru orang-orang pemuda-pemuda Quraisy tadi sadar, wah, Muhammad sudah pergi. Mau dibuka selimutnya yang ada di itu, ternyata Ali bin Abi Thalib. Wah, Nabi Muhammadnya sudah berhasil pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Nabi, ya, sebagaimana riwayat yang masyhur, beliau singgah di gua Thur, ya, selama kurang lebih 3 hari. Ya, di situ Nabi ditemani Abu Bakar, ya, sampai dikejar oleh Quraisy dan sampai hampir ketemu. Ya, sampai Abu Bakar yang saat itu takut, beliau menyebutkan, lau anna ahadakum, seandainya salah seorang dari Quraisy yang mengejar itu, ya, absara ila qadamaihi, mereka melihat ke arah kakinya, la absorna, sungguh benar-benar mereka akan melihat kami akan konangan, ya, sampai situasinya segenting itu, Masya Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongannya sehingga akhirnya selamat, tidak terkejar. Kemudian Nabi berhasil pindah ke kota Madinah. Nah, di Madinah Nabi itu secara singkat, ya, di usul halatha kan sudah kita pelajari, ya, Nabi di Madinah itu, fase Nabi di Madinah itu berapa tahun? 10 tahun. Nah, maka disitulah turun syariat-syariat Islam melengkapi semua yang ada. Jadi sampai sekarang itu, ya, lengkap, tidak ada sisa sedikit pun. Ya, maka mulai turunlah syariat puasa, syariat zakat, syariat haji terakhirnya, ya. Nah, di antara salah satunya adalah syariat untuk berjihad, ya, berperang, di mana sebagaimana yang masyhur perang pertama kali ini yang akan kita sampaikan kan adalah kalimat Nabi berperang ini, ya. Perang pertama kali ini adalah perang Badr Al-Kubro yang paling besarnya, ya, di mana pasukan Nabi hanya kurang lebih dalam satu riwayat 313, musuhnya 1000. Nabi 313 pun itu senjatanya seadanya. Nah, musuhnya senjatanya lengkap karena emang dipimpin oleh Abu Jahal, ya, dengan bangganya pengen memporak-porandakan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, ya, Allah berikan pertolongannya, kaum muslimin menang di perang Badar dan matilah, ya, pemimpin-pemimpin kesyirikan di situ. Ya, di antaranya yang mati di perang Badar itu ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada pula Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal, ya, dan berbagai ataupun beberapa petinggi Quraisy lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang itu adalah salah satu opsi terakhir. Setelah sekian lama Nabi berdakwah, Nabi menjadi Nabi itu kan 23 tahun, 13 tahun di fase fase Mekah, Nabi sama sekali tidak pernah
perang, tidak pernah membunuh, tidak pernah apa selainnya. Ya, karena memang ya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan alam tara ilal ladzina, tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Ya, karena memang di fase Mekah itu kaum muslimin masih sedikit. Ya, bagaimana mau ngurusin sampai mereka diajak saat itu ketika di Mekah. Karena Nabi kan pernah mengatakan kelak kaum muslimin itu kekuasaannya akan sampai menaklukkan Konstantinopel. Kelak kaum muslimin akan menaklukkan Romawi. Kelak kaum muslimin akan menaklukkan Persia. Itu Nabi sebutkan ketika Nabi masih di Mekah. Tetapi orang-orang yang tidak beriman saat itu, orang-orang kafir Quraisy ngejek, lah piye iki Muhammad ngomong meh ngarahke Persia, wong dekne wae pasukane sithik ora duwe bola ngono kok. Ya, dan yang setelahnya, makanya sampai ada kalimat-kalimat ya waliyadzubillah, mereka mengejek Muhammad gila, Muhammad penyair dan sebagainya untuk menunjukkan penenangan mereka dengan terang-terangan dan kekufuran mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatur semuanya. Nabi diminta sabar dan sebagainya. Sampai ketika perang Badr itu terjadi di tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah itu berarti tahun ke-15 dari masa kenabian. Nah, bayangkan 15 tahun Nabi SAW merintis dakwah itu dengan baik, diajari dengan penak-penak, tapi balasannya disiksa. Balasannya bahkan sebagian sahabat dibunuh. Ya, seperti ibunya Ammar bin Yasir, bahkan Yasirnya kan, bapaknya Ammar bin Yasir kan dibunuh oleh orang-orang Quraisy saat itu. Ya, balasannya itu semua. Maka ketika Islam sudah kuat dan dirasa sudah bisa untuk mendakwahkan Islam ini dengan baik, dengan terang-terangan, maka turunlah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, turunlah syariat untuk berjihad dengan perang. Karena memang orang-orang musyrikin itu pengen yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka pengen memadamkan cahaya Allah. Allah lah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah lah yang menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Ya, maka inilah ya syariat perang di sini. Ya, karena ini kan kalimatnya qatalahum Rasulullah. Banyak orang-orang yang sinis terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah menghina dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, ketika beliau menyebutkan Nabi memerangi, Nabi mengatakan ini kufur dan sebagainya, seolah-olah dianggap ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini radikal begitu. Nah, padahal inilah yang terjadi dalam sejarah, bahwa Nabi memang benar-benar memerangi orang-orang musyrikin tersebut, dan itu setelah melalui proses yang panjang tadi. Ya, dipahami ini ya. Nah, jadi proses panjang itu pun ya di antara ujungnya kaum musyrikin itulah yang pengen menyerang orang Islam, ya, bukan orang Islamnya yang pengen membunuh, bukan. Jadi dalam Islam itu ya istilahnya jihad dengan membunuh itu jalan terakhir, ya, jalan dakwah yang terakhir. Ya, ada satu kisah, ya ini berbeda dengan zaman Nabi. Ketika perang Yarmuk, ada pimpinannya pasukan Romawi yang bernama, kalau bahasa Inggrisnya Theodoros Georgios, bahasa Inggrisnya Theodoros Georgios begitu. Dia pengen mubarozah sama Khalid bin Walid.